Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Nah, materi yang kita pelajari pada hari ini yaitu masih sama transformasi geometri, tapi beda pokok pembahasan. Kemarin kita telah mempelajari translasi. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai refleksi. Refleksi itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat kita bercermin. Nah, seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini terdapat orang yang sedang bercermin dan ini adalah cerminnya. Di sini adalah bayangan dari cermin yang sedang digunakan orang tersebut. Apa itu refleksi? Refleksi adalah pencerminan, yaitu transformasi yang merefleksikan setiap titik menggunakan sifat bayangan cermin datar. Sifat-sifat refleksi pada cermin datar yaitu 1. Bangun atau objek yang direfleksikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Kalian pasti pernah mengaca. Nah, bayangan kalian dan raut wajah kalian pasti tidak akan mengalami perubahan bentuk atau ukuran. Contohnya apa? Kalian mengaca menjadi kucing tidak pernah kan? Atau kalian mengaca menjadi sebuah TV? Tidak mungkin. Nah, ukuran wajah kalian dengan wajah bayangan di cermin akan sama, besarnya sama, jika menggunakan cermin datar. Kemudian, jarak bangun atau objek dari cermin adalah sama dengan jarak bayangan dengan cermin tersebut. Perhatikan, ketika kalian mengaca, jarak antara bayangan kalian dengan kalian pasti akan sama. Coba kalian mengaca di sebuah toko yang besarnya cermin itu sampai kaki kalian. Nah, di situ kalian berdiri satu lantai di depan cermin. Pasti bayangan kalian juga akan mengikuti satu langkah di depan cermin. Seperti itu. Karena apa? Karena bangun kalau dicerminkan tidak akan mengalami perubahan bentuk maupun ukuran. Kalian mengaca pasti akan sama dengan bayangan di cermin. Ya kan? Nah, objek yang digunakan adalah titik pada koordinat kartesius dan garis yaitu sebagai cermin datar. Manfaat refleksi pada kehidupan sehari-hari selain cermin yaitu diaplikasikan dalam pengambilan sebuah foto. Nah, foto tersebut menggunakan sifat-sifat refleksi agar terlihat indah dan bagus. Bila M merupakan matriks refleksi yang berordo 2x2, maka X-aksen, Y-aksen diperoleh dari M, X, Y, atau XY merupakan inverse dari M dikalikan dengan X-aksen, Y-aksen. Nah, matriks M karena refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan negatif X, dapat dicari dengan proses refleksi titik-titik satuan pada bidang koordinat. Sumbu X yang mana anak-anak? Yang ini kan? Yang horizontal. Nah, di sini titik X yaitu awalnya bendanya adalah X, Y. Nah, namun setelah direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X-aksen negatif Y-aksen. Nah, kenapa seperti itu? Seperti ini, karena ini titik X dan Y berada di kuadran yang nilainya positif. Ya kan, kuadran 1. Kemudian bayangannya yaitu di kuadran 4.
kuadran 4 nilai X-nya adalah positif dan nilai Y-nya negatif. Nah, sehingga jika sebuah titik direfleksikan, yang berubah adalah nilai Y-nya menjadi negatif. Kemudian, untuk refleksi terhadap sumbu Y, yaitu sumbu Y ada di sini, yang vertikal. XY akan direfleksikan terhadap sumbu Y. Maka titiknya, bayangannya adalah negatif X, Y. Nah, di sini X-nya positif. Di sini Y-nya negatif. Karena berada di kuadran 1. Setelah direfleksikan, dia berada di kuadran 2. Di mana nilai X-nya adalah negatif. Nah, sehingga sebuah titik jika direfleksikan terhadap sumbu X, itu yang berubah adalah nilai X-nya menjadi negatif. Pokok bahasan selanjutnya yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X di sini. Kemudian titiknya adalah X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. X-nya positif, Y-nya juga sama, positif. Nah, di sini setelah direfleksikan, ternyata bayangannya adalah Y, X. Kenapa? Ya, karena di sini X nilainya berganti menjadi Y, dan Y menjadi X. Jadi terbalik. Karena pencerminannya garisnya adalah Y sama dengan X atau X sama dengan Y. Untuk selanjutnya, pencerminan terhadap Y sama dengan negatif X. Y sama dengan negatif X ini. Kemudian titik awalnya X, Y. Setelah direfleksikan, nah ini kan Y sama dengan negatif X. Berarti X sama dengan apa anak-anak? Sama dengan negatif Y. Apa yang kalian simpulkan? X berganti menjadi negatif Y dan Y berganti menjadi negatif X. Karena apa? Sumbu yang kita cerminkan adalah Y sama dengan negatif X. Seperti itu. Nah, mungkin dari pembahasan itu kalian masih abstrak. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama adalah titik A 1,2 negatif 2 dicerminkan terhadap sumbu X. Tadi jika dicerminkan terhadap sumbu X, yang berubah apa? Nilai negatif Y. Nah, di sini X, di sini Y. Nah, maka yang berubah adalah nilai negatif 2-nya. Nah, negatif 2 diubah menjadi 2. Nah, ya kan? Karena yang berubah adalah nilai Y-nya. Y-nya menjadi negatif. Kalau semula Y-nya negatif berarti menjadi positif. Kalau semula positif berarti menjadi negatif. Seperti ini. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, bayangan titik B 3,4 akan direfleksikan terhadap sumbu Y. Sumbu Y tadi yang berubah apa? Nilai X-nya menjadi negatif. Dari titik B, X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 4. Sehingga negatif X sama dengan negatif 3. Di sini yang berubah. Nah, sehingga bayangannya adalah titik B aksen di mana nilainya adalah negatif 3,4. Nah, untuk garis Y sama dengan X, itu berarti X-nya adalah Y. Kita ketahui bahwa
X-nya adalah 2, kemudian Y-nya adalah negatif 4, maka Y-nya itu berganti menjadi X, berarti otomatis Y-nya berganti menjadi 2. Kemudian X-nya berganti menjadi Y, berarti X-nya menjadi negatif 4. Sehingga di sini kan seperti ini, X aksen, Y aksen. Nah, X-nya dari sini, kemudian Y-nya juga dari sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana jika yang direfleksikan itu atau dicerminkan itu adalah sebuah garis, bukan titik lagi, seperti apa? Nah, di sini kita mencari matriksnya. Jadi, XY-nya ini tidak diisi dengan angka, melainkan tetap XY. Diperolehlah ini dari mana? Nah, di sini 0 kali X. 0 kali X baris kali kolom ya, teman-teman. Kemudian ditambah negatif 1 dikali Y. Nah, dan di sini diperoleh dari negatif 1 dikali X ditambah 0 dikali Y. 0 kali X 0 ditambah negatif 1 kali Y yaitu negatif Y. Kemudian ini negatif 1 dikali X adalah negatif X tambah 0. Nah, diperolehlah X aksen sama dengan Y negatif Y, maka Y-nya adalah negatif X aksen. Kemudian Y aksen sama dengan negatif X, maka X-nya adalah negatif Y aksen. Nah, kita substitusikan nilai Y-nya adalah negatif X aksen, kemudian X-nya adalah negatif Y. Diperolehlah bayangannya di garis X sama dengan 2Y min 3. Kalau kalian mau menulisnya Y boleh, berarti Y-nya gimana itu? Itu kan gini, 2Y sama dengan X ditambah 3. Nah, sehingga Y-nya sama dengan X plus 3 dibagi 2. Nah, ini. Jadi kalian boleh mengubahnya ini atau ini, terserah. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu refleksi terhadap sumbu X garis garis X sama dengan H, garis Y sama dengan K, garis pusat O atau pangkal koordinat yaitu 0,0, kemudian titik H, K. Maaf, ini salah pengetikan. Nah, di garis X sama dengan H, bayangannya adalah 2 kali H dikurang X, yaitu kemudian Y-nya tetap. Nah, yang ini yang berubah yang X-nya. Kemudian untuk Y sama dengan K, berarti yang berubah adalah nilai Y-nya. Kemudian di pusat 0,0, maka nilainya adalah berganti menjadi negatif. Kemudian H, K yang berubah juga nilainya. Nah, untuk soal yang pertama, yaitu sebuah titik A dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Nah, di sini yang berubah adalah nilai X-nya menjadi 2 kali 3 dikurangi 1, yaitu 5. Sehingga bayangannya adalah 5, negatif 2. Nah, cocok? Nah, kemudian bagaimana jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2? Nah, berarti yang berubah adalah nilai 2 Y-nya. Y-nya dari 2 dikali 2
dikurangi dengan 4. Hasilnya adalah 0. 0 ya. 0. Nah, bagaimana dengan dicerminkan pusat 0,0? Di sini berganti menjadi negatif 2 dan ini menjadi 4 karena apa? Nilainya kan diganti menjadi negatif. Kemudian bagaimana dengan titik 1,2 tapi bayangannya yaitu merupakan dari sebuah garis lurus yang direfleksikan. Nah, diperolehlah seperti ini. 2 kali 1 dikurangi X, 2 kali 2 dikurangi Y. Diperolehlah 2 dikurangi Y, 4 dikurangi Y. Kita substitusikan nilai ini ke X, ke sini. Kemudian nilai Y ke sini ya. Diganti. Nah, diperoleh 4 dikurangi Y aksen sama dengan 2 dikali 2 min X aksen ditambah 3. Sehingga nilai Y aksennya adalah negatif 2X ditambah 3. Atau jika ditulis dalam keadaan positif semua, yaitu 2X ditambah Y sama dengan 3. Oke, sekian. Ada pertanyaan? Jika tidak, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.